Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu Bapak Suhardi SPD SHMM dan juga Bapak Dr. Christian Woller SEMM serta teman-teman yang saya cintai. Sebelum mulai presentasi kami pada hari ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kelompok 3 memulai presentasi, semoga nanti kami mendapat apresiasi. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Rahma sebagai moderator yang akan memandu presentasi dan sesi tanya jawab di materi hari ini, yaitu tentang pemberhentian karyawan. Boleh next slide? Nah, presentasi akan dimulai oleh rekan saya, yaitu Ihsan Adin Muzaki, dan juga dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya, yaitu ada Anisha Fatin, Muhammad Yudawani Fatih, Hilma Ananda Fisilmi, Utami Nurwati, Nadia Fazira, dan juga Nara Yunita Lestari. Boleh next slide? Selanjutnya ini adalah sorotan atau poin penting yang akan kami bahas untuk totalnya itu ada 5, dan juga ada study case, juga terakhir ada kesimpulan. Uh, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan Adin Muzaki. Oke, terima kasih baik Mutia. Oke, teman-teman, pertama di sini ada pengertian pemberhentian. Boleh di next slide. Nah, kita harus tahu dulu pemberhentian atau yang biasa dikenal dengan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK, yaitu artinya pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan pengusaha. PHK dapat dilakukan atas inisiatif karyawan maupun inisiatif dari perusahaan. Nah, proses ini biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti kinerja, kedisiplinan, perekonomian, perkembangan usaha, atau faktor personal lainnya. Nah, teman-teman kita perlu tahu bahwa biasanya tuh PHK bisa terjadi karena beberapa hal ya. Nanti mungkin akan dijelaskan sama teman-teman saya, yang mulai dari keinginan karyawan sendiri, terus dari keputusan perusahaannya, atau dari kebijakan yang berlaku. Nah, penting juga bagi perusahaan untuk mempertimbangkan cara yang manusiawi, karena untuk mengingat kehilangan pekerjaan bisa berdampak besar pada kehidupan karyawan, baik dari secara ekonomi, sosial maupun emosionalnya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebelumnya izin off cam karena jaringannya kurang bagus. Di sini ada PHK inisiatif karyawan atau disebutnya itu sebagai pengunduran diri. Boleh di next. Nah, untuk pengertian pengunduran diri sendiri ini, pengunduran diri ini tuh merupakan berakhirnya hubungan kerja yang berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan pengusaha dikarenakan inisiatif dari karyawannya sendiri. Jadi pengunduran diri itu tuh biasanya karyawan itu tuh mempunyai berbagai alasan supaya karyawan ini tuh bisa keluar dari suatu perusahaan. Biasanya kayak alasannya tuh karena mungkin dia ingin resign dan pindah ke perusahaan lain atau sebagainya. Boleh di next? Nah, di sini ada syarat dan ketentuan dari pengunduran diri yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 154A huruf I. Nah, pekerja atau buruh itu tuh mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis lambat-lambatnya itu ada 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Lalu yang kedua ini tuh tidak terikat dalam ikatan dinas, dan yang terakhir itu tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Boleh di next. Nah, penyebab pengunduran diri itu ada berbagai macam ya. Untuk penyebab pengunduran diri yang pertama itu tuh ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan. Biasanya
karyawan ini tuh kayak gak puas sama sama feedback yang dikasih oleh perusahaan. Jadi karyawan itu tuh lebih memilih keluar dari perusahaan tersebut dibanding mereka berada di perusahaan tapi keadaan lingkungannya itu kurang nyaman. Lalu juga biasanya pindah alamat untuk mengurus orang tua. Lalu juga ada kesehatan yang memburuk. Terus juga biasanya karyawan itu tuh ingin melanjutkan pendidikan gitu. Kayak misalkan karyawan tersebut ingin melanjutkan pendidikan S2 supaya dia juga bisa misalkan pindah perusahaan atau lain sebagainya. Lalu juga karyawan ini tuh biasanya mengundurkan diri karena ingin membuka usaha atau biasanya disebutnya berwirausaha. Lalu juga ada kompensasi perusahaan yang rendah yang tidak sesuai sama si karyawan tersebut. Lalu juga memperoleh pekerjaan yang lebih baik seperti yang tadi kayak karyawannya tuh menemukan perusahaan yang jauh lebih baik dan sesuai dengan kriteria karyawan tersebut. Jadi lebih memilih mengundurkan diri. Lalu juga lingkungan dan suasana kerja yang tidak nyaman yang bisa membuat karyawan tersebut tuh jadi mengundurkan diri. Lalu adanya kebijakan baru yang tidak memungkinkan karyawan tahan. Lalu kalau dilihat dari hasil penelitian alasan mengapa karyawan baik mengundurkan diri, itu tuh yang pertama itu tuh kesempatan promosinya tuh tidak ada itu sebanyak 47%, kurang pengakuan atau penghargaan itu tuh ada 26%, ketidakpuasan terhadap manajemen itu ada 15%, kompensasi yang kurang itu tuh ada di 6%, lalu kebosanan terhadap tanggung jawab pekerjaan itu ada di 6%. Nah, jadi yang paling banyak itu tuh penyebabnya tuh ada di kesempatan promosi yang tidak ada. Boleh di next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu PHK atas inisiatif perusahaan atau yang kita sebut dengan pemecatan. Boleh next slide. Pengertian dari pemecatan sendiri, seperti yang kita ketahui, pemecatan merupakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, yang menyebabkan berakhirnya kewajiban serta hak kedua belah pihak, dan proses ini seringkali membawa dampak emosional bagi karyawan, sehingga harus melalui pertimbangan dengan bijak. Boleh next slide. Nah, kemudian dijelaskan dalam beberapa undang-undang, yaitu yang pertama pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003 yang diperbaharui melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa PHK sedapat mungkin harus dicegah melalui upaya bersama antara pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah. Jika PHK tidak terhindarkan, pengusaha wajib menginformasikan alasan kepada karyawan atau serikat pekerja. Apabila karyawan menolak, penyelesaian dilakukan lewat perundingan antara kedua belah pihak. Bila tidak tercapai kesepakatan, proses akan dilanjutkan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hak karyawan atas keadilan tetap dilindungi oleh pasal 28D UUD 1945, yang dimana menjamin setiap individu memperoleh perlakuan hukum yang adil, hak untuk bekerja, dan menerima penghasilan yang layak. Boleh next slide. Adapun penyebab pemecatan sendiri yaitu seperti yang pertama, karyawan tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, karyawan kurang disiplin, karyawan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Yang keempat, karyawan tidak sanggup bekerja sama atau berkonflik dengan rekan kerjanya. Atau yang kelima, karyawan berkelakuan amoral terhadap perusahaan. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu akibat dari pemutusan hubungan kerja. Boleh di next slide. Nah, jadi pemutusan hubungan kerja ini memiliki dampak yang cukup luas ya. Nggak hanya bagi karyawan yang kena PHK, tapi
perusahaan dan juga masyarakat luas juga terkena dampak dari si PHK ini sendiri. Nah, berikut ada beberapa dampak. Yang pertama itu bagi karyawan, yang kedua bagi instansi perusahaan, dan yang terakhir itu bagi masyarakat luas. Yang pertama itu dampak bagi karyawan. Nah, PHK ini tuh sering banget ngebuat hidup karyawan tuh jadi sulit karena kan mereka kehilangan sumber penghasilan utamanya ya. Nah, tanpa pekerjaan mereka, memenuhi kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, ataupun bayar tagihan juga pasti lebih berat kan. Terus banyak yang akhirnya dari mereka menggunakan tabungan, menjual aset berharga, atau harus mengorbankan rencana besar yang udah mereka planning nih kayak pendidikan anak dan juga persiapan pensiun. Nah, akibatnya kondisi keuangan keluarga nih jadi lebih buruk dan juga resiko kehilangan harta ataupun kebangkrutan juga lebih meningkat. Nah, selain masalah keuangan, PHK juga berdampak besar pada emosional. Jadi kehilangan pekerjaan ini sering membuat karyawan merasa tidak berharga dan juga kehilangan kepercayaan dirinya. Terus ketidakpastian masa depan serta sulitnya mencari pekerjaan baru juga memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Nah, bagi karyawan yang masih bekerja juga suasana kerja akan ikut terganggu karena mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan juga seperti yang lain, sehingga semangat dan juga produktivitas mereka menurun. Nah, yang kedua itu dampak bagi instansi perusahaan. Nah, PHK ini tuh bisa jadi tantangan besar bagi perusahaan, terutama waktu lagi proyek tuh lagi berjalan. Nah, kekurangan karyawan ini tuh dapat mengganggu operasi dan juga membutuhkan biaya besar untuk merekrut pengganti. Nah, tapi ada dampak positifnya nih. Perusahaan bisa mendapat karyawan yang lebih kompeten dan juga mengurangi biaya gaji. Tapi dampak negatif itu juga banyak, seperti reputasi perusahaan yang menurun, terus hilangnya pekerja yang terampil, terus yang akan menghambat produktivitas dan juga biaya pelatihan yang membebani. Nah, dalam jangka pendek, hal ini tuh bisa menyebabkan turunnya produksi. Boleh di next? Nah, yang terakhir itu dampak PHK bagi masyarakat. Nah, PHK ini tuh nggak cuma berdampak buat karyawan ataupun perusahaan aja, tapi juga berdampak ke masyarakat luas. Karena jumlah pengangguran bertambah, terus persaingan mencari kerja juga makin ketat, dan angka kemiskinan meningkat, daya beli masyarakat nih juga menurun, sehingga bisnis lokal itu bisa rugi dan menyebabkan PHK baru lagi. Nah, ini memperburuk keadaan ekonomi, mengurangi pendapatan pajak, dan juga melemahkan layanan publik. Nah, secara sosial, mantan karyawan itu sering merasa terasing karena kehilangan teman kerja dan juga dukungan. Nah, stigma pengangguran juga memperburuk mental mereka, sementara tekanan ekonomi juga memicu konflik keluarga, bahkan mendorong beberapa orang melakukan tindak kriminal untuk bertahan hidup. Nah, secara keseluruhan, PHK ini kan nggak cuma berdampak sama individu yang kehilangan pekerjaan ya, tapi mempengaruhi perusahaan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak ini secara serius sebelum mengambil keputusan untuk melakukan PHK. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada PHK karyawan akibat pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK itu diatur dalam pasal 150 sampai 172 tahun 2003. PHK itu merupakan penghentian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang mengakhiri hak dan kewajiban mereka. Isu PHK itu sensitif karena berdampak pada kehidupan pekerja, terutama pencari nafkah utama. PHK tidak boleh sepihak dan harus beralasan sah, seperti tindakan pidana yang mendapatkan keputusan hukum tetap dalam pasal 1 ayat 32 KUHP. Alasan yang mendasari pelaksanaan PHK lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 15A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Khususnya pasal yang memuat tentang mengenai kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu itu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Boleh, next slide. Hak karyawan pekerja akibat dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 156 ayat 1 diatur bahwa dalam hal yang terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan itu wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak itu terdiri dari uang pesangon yang dijelaskan dalam Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja yang dijelaskan dalam Pasal 156 ayat 3, yang terakhir ada uang penggantian hak yang meliputi hak cuti tahunan dan biaya ongkos kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 156 ayat 4. Boleh next slide. Selanjutnya ada perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pemutusan hubungan kerja perhitungan mengenai uang pesangon dan penghargaan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk masa kerja 1 sampai 8 tahun itu sesuai bulannya, dan selanjutnya uang pesangonnya 9 bulan per upah. Nah, untuk penghargaan masa kerja dari 1 tahun kerja sampai 6 tahun, di bawah 6 tahun kerja itu 2 bulan upah, 7 tahun kerja sampai 9 tahun kerja 3 bulan upah, selanjutnya 4 bulan upah sampai 10 bulan upah. Boleh next slide. Selanjutnya ada perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan sesuai Undang-Undang PP 30 tahun 2021. Kebanyakan perusahaan jika mengalami kerugian, maka uang pesangonnya 0,5. Boleh next slide. Boleh next slide. Yang terakhir ada uang penggantian hak atau UPH. Uang penggantian hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. 3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perusahaan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut adalah sedikit yang kami akan paparkan pada kesempatan kali ini adalah praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Jadi, praktik penahanan ijazah itu apa? Jadi, ijazah asli kita akan ditahan oleh perusahaan. Nah, kira-kira perusahaan itu mengapa menahan ijazah kita? Jadi itu untuk jaminan agar karyawan mematuhi kontrak kerja, terutama jika kontrak tersebut mencakup periode kerja yang lama atau dalam pelatihan khusus. Dan juga untuk memastikan loyalitas karyawan. Jadi hubungan kasus ini dengan materi yang saya sampaikan tadi kan sempat dibicarakan juga tentang pemutusan kontrak kerja dan juga pengunduran diri. Jadi penahanan ijazah ini seringkali dijadikan atau disalahartikan oleh perusahaan menjadi bahan untuk mengancam karyawan untuk kasus dari materi yang tadi. Next dulu.
Nah, seperti yang ditulis pada ayat 40, pasal 40 ayat 1 tertulis, dalam terjadi hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Namun, karyawan yang sudah ditahan jasanya tanpa perjanjian yang jelas akan mendapatkan ancaman ketika terjadi pengurangan karyawan atau perumahan karyawan, di mana karyawan yang mendapat pemecatan dipaksa untuk menulis surat pengunduran diri agar perusahaan tidak perlu membayar uang pesangon seperti yang tulis pada pasal 81 ayat 47 Perpu Cipta Kerja dan Peraturan PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja. Waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan PHK di mana perusahaan wajib membayar uang pergantian hak dan uang pisah kepada karyawan yang resign, namun tidak wajib membayar pesangon. Dan apabila karyawan masih terikat kontrak, maka wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan. Dengan kondisi perusahaan yang memiliki kekuatan yang lebih besar, maka karyawan harus menyetujuinya. Boleh next. Nah, jadi ada dua solusi yang kami simpulkan terhadap kasus tadi. Pertama adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. Nah, jadi hal-hal ini bisa kita pertimbangkan sebelum kita masuk atau saat sesi wawancara. Pertama adalah prospek dan budaya perusahaan. Alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada orang yang sudah bekerja di dalam perusahaan tentang budaya dan juga prospek perusahaan untuk memastikan bahwa dalam jangka waktu panjang kita akan cocok dengan budaya kerjanya. Lalu pertanyakan juga alasan penahanan jasa karyawan. Apakah itu hanya untuk mencegah bahwa karyawan tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, dan juga harus ada durasi lamanya penahanan ijazah. Jadi pastikan bahwa penahanan ijazah dalam perjanjian di atas kertas itu ditulis untuk jangka waktu penahanannya. Lalu mintalah tanda bukti serah terima ijazah. Nah, ini akan berkorelasi dengan solusi yang apabila kasus yang tadi itu terjadi. Lalu pastikan ada klausul jaminan atau tanggung jawab jika ijazah rusak atau hilang. Nah, apabila terjadi kasus seperti berikut dan ada surat tertulis tentang jangka waktu dan juga bukti serah terima ijazah, maka kita dapat melakukan beberapa hal ini. Pertama adalah melaporkan penahanan ijazah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kota, kabupaten, dan provinsi. Lalu melaporkan penahanan ijazah ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu bisa juga menggugat perusahaan atas dasar uang prestasi. Jika perusahaan tidak mengembalikan ijazah pada waktu yang disepakati. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Sebelumnya izin off cam karena kendala jaringan. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari materi yang kami angkat, yaitu bahwa pemberhentian karyawan baik melalui pengunduran diri maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah bagian penting dari manajemen SDM. Pengunduran diri biasanya terjadi karena alasan pribadi seperti ketidakpuasan kerja, melanjutkan pendidikan, atau mencari peluang baru. Sementara PHK sering disebabkan oleh pelanggaran aturan, ketidakmampuan, atau efisiensi perusahaan. Proses pemberhentian ini memiliki dampak signifikan tidak hanya bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, tapi juga bagi perusahaan yang harus menanggung beban operasional baru, serta bagi masyarakat yang terdampak peningkatan pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Selain itu, pemenuhan hak karyawan yang terkena PHK menjadi isu krusial yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Kasus semacam ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi karyawan, termasuk mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa yang adil. Oleh karena itu, pengelolaan pemberhentian karyawan yang baik memerlukan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, hak karyawan, dan juga dampak sosial yang lebih luas. Oke, selanjutnya ada saran terbagi menjadi 3, yaitu ada bagi perusahaan,
yaitu pastikan perusahaan pemberhentian dilakukan secara adil, sesuai aturan, tanpa praktik tidak etis seperti penahanan ijazah. Memperbaiki komunikasi internal untuk mengurangi potensi konflik dan memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan sebelum mempertimbangkan PHK. Lalu bagi karyawan, pahami hak-hak kerja, hindari kontrak yang merugikan, dan juga melaporkan pelanggaran ke instansi terkait. Yang dimana kita bisa menghindari penandatanganan kontrak kerja yang tidak jelas dan juga meminta dokumentasi resmi atas tindakan seperti penahanan ijazah. Lalu saran bagi pemerintah bisa memperkuat pengawasan dan juga penegakan hukum untuk melindungi hak karyawan. Contohnya itu memperkuat mekanisme pelaporan dan juga perlindungan bagi karyawan yang terkena dampak pemberhentian yang tidak adil dan juga bisa mengawasi implementasi kebijakan ketenaga kerjaan di perusahaan dan juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan yang seimbang antara pihak-pihak terkait akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan juga berkeadilan. Baik, karena sesi pemaparan materi telah selesai, selanjutnya kami akan membuka sesi bertanya. Kami akan menampung pertanyaan terlebih dahulu, lalu mempersilakan kelompok 4 untuk memulai presentasinya, dan kami akan kembali dengan jawaban setelah kelompok 4 itu selesai presentasi. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu dalam 3, 2, 1. Oke. Di layar saya, di sini ada Jenisa. Kepada Jenisa dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin bertanya, waktu itu kan di tahun 2022 pernah terjadi PHK besar-besaran ya yang dialami oleh karyawan Gojek dan Tokopedia pada saat itu. Terus saya ingin bertanya ya, kenapa justru karyawan junior dan menengah yang paling banyak terkena PHK? Sementara manajemen puncak tetap aman dengan gaji yang besar gitu. Apakah PHK yang dilakukan setiap perusahaan itu emang benar-benar karena alasan ekonomi atau hanya itu sebagai strategi perusahaan untuk memangkas biaya tanpa mempertimbangkan nasib karyawan gitu? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, jadi pertanyaan itu seputar karyawan yang kecil itu paling banyak terkena PHK, sementara karyawan-karyawan yang tinggi yang justru ada di atas itu aman dengan gaji yang besar gitu ya. Tapi apakah PHK yang dilakukan itu hanya alasan untuk ekonomi saja atau merupakan strategi perusahaan gitu ya untuk untuk memangkas biaya tanpa mempertimbangkan nasib karyawan. Oke, dapat dimengerti Janisa. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Kepada Ranita Rosalia dipersilahkan. Terima kasih banyak kelompok penyaji atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf belum bisa on cam karena kendala jaringan. Izin bertanya, kalau menurut kelompok kalian nih, gimana sih menghadapi perkembangan tren phasing out atau pengurangan karyawan secara bertahap yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan modern, khususnya perusahaan yang ada di Indonesia dulu kali ya, nggak usah jauh-jauh. Dilakuinnya tuh apalagi dengan tujuan untuk alternatif pemberhentian karyawan secara langsung. Kayak gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya itu seputar perkembangan tren phasing out ya, dan juga bagaimana alternatif pemberhentian karyawan secara langsung. Oke, terima kasih Ranita. Kepada Luis, dipersilakan. Jadi terima kasih pada kelompok Nyaji atas paparan materinya. Di sini mau nanya aja, tadi kan di PPT itu dipaparin, kalau misalkan terdapat hak-hak yang diperoleh oleh karyawan yang di PHK ya. Misal tuh ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan nih ada perusahaan yang curang, dengan cara mereka itu tidak memberikan uang pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja itu, memberikan uangnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi misalkan uang pesangonnya berapa, tapi dikasihnya lebih kecil gitu. Nah, apakah dari karyawan sendiri itu bisa melaporkan permasalahan tersebut ke pihak yang berwajib ataupun membawanya ke pengadilan? Juga kalau misalkan karyawan itu melapor, apakah laporan tersebut itu bisa diterima atau tidak? Itu aja sih.
Terima kasih. Oke, berarti tadi pertanyaan itu seputar pesangon yang tidak adil ya, bagaimana cara kita melaporkannya dan juga apa dampaknya gitu ya. Oke, terima kasih Luis. Untuk karena tadi kita sudah menampung 4 pertanyaan, dipersilakan kepada kelompok 4 untuk memulai presentasinya.